Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Adiwiyata, cintai lingkungan, sejahterakan alam. Perkenalkan, nama Ibu Dian Lestari. Ibu mengajar bahasa Indonesia. Untuk tahun ini, Ibu diamanati untuk mengajar kelas 12 dan kelas 11. Sekaligus, Ibu diamanati sebagai koordinator Adiwiyata. Adiwiyata sendiri mungkin untuk sebagian siswa sudah tidak asing lagi ya. Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan selamat datang kepada seluruh siswa baru tahun pelajaran 2020-2021. Baik. Untuk sekarang ini, sekolah Adiwiyata mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian siswa karena mungkin di sekolahnya sudah menerapkan sekolah berbudaya lingkungan. Baik, untuk SMA 5 sendiri kita sudah melakukan upaya untuk pelestarian lingkungan sejak tahun 2013. Kemudian berlanjut kepada program Sekolah Adiwiyata. Penghargaan yang sudah kita raih sampai saat ini sudah mencapai Sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Untuk Sekolah Adiwiyata tingkat kota sendiri sudah kita raih dari 2016. Kemudian Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi di tahun 2017 dan Sekolah Adiwiyata nasional di tahun 2018. Baik. Kita masuk ke materi untuk MPLS kali ini. Sebenarnya untuk sebagian siswa mungkin sudah tahu ya apa itu Adiwiyata. Nah, Adiwiyata sendiri sebagai bentuk apresiasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai bentuk sekolah-sekolah yang menjunjung tinggi keindahan, kenyamanan, dan kelestarian alam di lingkungan sekolah mereka. Nah, ada yang tahu kira-kira Adiwiyata apa sih yang dimaksud dengan Adiwiyata? Adiwiyata sendiri adalah penghargaan untuk sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kebijakan pelestarian lingkungan hidup di sekolahnya masing-masing. Baik, kita simak ya apa itu Adiwiyata. Sekolah berbasis peduli dan berbudaya lingkungan sendiri sudah dicanangkan dimulai dari tahun 21 Februari tahun 2006. Nah, ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas, pengembangan dan pemahaman tentang pengelolaan dan pelindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan melalui dunia pendidikan. Alasan dasar diadakannya Sekolah Adiwiyata adalah membangun pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk masyarakat. Baik, Adiwiyata berasal dari dua buah kata Sanskerta dimulai dari Adi dan Wiyata. Adi sendiri mempunyai arti yaitu besar, agung, baik, ideal, atau sempurna. Sementara Wiyata adalah tempat yang baik di mana seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika. Jadi, bisa diartikan Adiwiyata adalah sekolah yang menerapkan atau tempat yang baik dan ideal di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju kepada cita-cita pembangunan dan berkelanjutan. Kemudian, nah, sebenarnya apa sih diadakannya Sekolah Adiwiyata itu sendiri? Adiwiyata diadakan untuk mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik,
untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nah, mungkin sudah sedikit jelas ya dari mulai apa sih Adiwiyata itu sendiri dan tujuannya, untuk apa diadakannya sekolah Adiwiyata. Baik, nah kira-kira manfaat apa yang bisa diambil dari adanya program Adiwiyata itu sendiri? Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional sekolah dan pembangunan berbagai sumber daya. Jadi, melalui adanya sekolah Adiwiyata, sekolah-sekolah bisa melakukan efisiensi terhadap beberapa hal yang dibutuhkan dalam sekolahnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan penghematan sumber daya melalui pengurangan konsumsi berbagai sumber daya dan energi. Misalnya, dalam sekolah Adiwiyata diharapkan melakukan berbagai penghematan mulai dari ATK seperti kertas, penggunaan tisu, dan penghematan dalam penggunaan air. Karena air sendiri merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kemudian manfaat apa lagi? Selanjutnya adalah meningkatkan kondisi belajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi semua warga sekolah. Ketika kondisi sekolah kita nyaman, indah, nah diharapkan ketika peserta didik melakukan pembelajaran akan merasakan kenyamanan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang keempat, menciptakan kondisi kebersamaan bagi warga sekolah. Setiap warga sekolah diharapkan memiliki tanggung jawab terhadap kebersihan, kenyamanan, dan keindahan sekolah itu sendiri. Jadi dari kita untuk kita sendiri. Kemudian yang kelima, manfaat dari program Adiwiyata itu sendiri adalah meningkatkan upaya menghindari resiko dampak lingkungan negatif di masa yang akan datang. Contohnya, dalam kegiatan Adiwiyata sendiri, kita berupaya bagaimana sampah yang dihasilkan oleh warga sekolah ini bisa ditekan setiap harinya. Contohnya, kita memiliki sebuah program membawa tempat makan dan minum sendiri sebagai bentuk upaya untuk mengurangi sampah yang dimana sampah itu sendiri memiliki dampak negatif yang sangat banyak untuk kedepannya. Selanjutnya yang keenam, menjadi tempat pembelajaran bagi generasi muda tentang nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar. Nah, selanjutnya yang terakhir, mendapatkan penghargaan Adiwiyata. Penghargaan Adiwiyata sendiri bukan berbentuk seperti perlombaan, tetapi di sini dinas terkait seperti DLHK memiliki program bagi sekolah-sekolah yang memang concern dalam penerapan lingkungan atau budaya sehat, budaya bersih di sekolahnya melalui berbagai penilaian yang di dalamnya terdapat indikator atau komponen-komponen penilaian. Jika sudah terpenuhi, mereka akan diusulkan untuk diberi penghargaan sebagai sekolah Adiwiyata. Jadi perlu diingat ya, sekolah Adiwiyata bukan sebuah perlombaan, tapi penghargaan. Ya, baik, mungkin itu beberapa manfaatnya. Kemudian ada beberapa langkah yang kita capai untuk menjadi sebuah sekolah Adiwiyata. Yang pertama adalah membentuk tim sekolah. Jadi sebelum kita menjadi sekolah Adiwiyata, dibentuk tim yang terdiri dari tim guru dan tim siswa. Kemudian membuat tinjauan lingkungan sekolah. Artinya, kita membuat kira-kira apa sih yang menjadi isu-isu tentang lingkungan hidup di sekitar sekolah kita, yang kemudian dikaji sebagai bentuk perbaikan bagi lingkungan sekitar kita, baik di sekolah maupun sekitar lingkungan sekolah.
Kemudian yang ketiga, membuat rencana aksi. Kira-kira aksi apa saja atau kegiatan apa saja yang mendukung pelestarian lingkungan itu sendiri di sekolah kita sendiri, di sekolah kita ini. Seperti misalnya merayakan perayaan atau peringatan Hari Lingkungan Hidup. Seperti ada Hari Air, ada Hari Pohon, dan lainnya. Kemudian yang keempat, melaksanakan rencana aksi dan pengelolaan lingkungan secara konsisten. Nah, yang dimaksud di sini adalah dari berbagai langkah yang sudah dilalui, ini dibuat sebuah rencana aksi ya, yang didukung oleh berbagai sarana prasarana tentunya, yang diharapkan akan mempermudah bagi pelaksanaan dalam meningkatkan budaya peduli lingkungan ini. Setelah yang terakhir, semua aksi-aksi itu didokumentasikan sesuai dengan komponen-komponen dan penilaian yang ada, dan selanjutnya diserahkan kepada tim yang ada di kota, di provinsi, maupun di nasional untuk dinilai sampai kita mendapatkan penghargaan Adiwiyata itu sendiri. Baik, mudah-mudahan sudah sedikit paham di sini ya. Nah, banyak sekali. Kita lanjut ke program Adiwiyata. Banyak sekali program-program Adiwiyata yang dimiliki di sekolah ini. Ya, sebelumnya apa sih prinsip dan komponen-komponen yang ada dalam Adiwiyata? Prinsip Adiwiyata ada 3. Yang pertama adalah edukatif. Edukatif di sini maksudnya memberikan pembelajaran dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini maksudnya bisa diterapkan pembelajaran lingkungan hidup diintegrasikan di dalam pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah partisipatif. Maksud dari partisipatif di sini adalah komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran. Di sini maksudnya adalah semua warga sekolah harus ikut terlibat dalam proses untuk menuju sekolah Adiwiyata itu sendiri. Yang ketiga adalah berkelanjutan. Nah, ini yang paling penting karena seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus-menerus secara komprehensif. Maksudnya, jika sudah mendapatkan penghargaan baik di tingkat kota, kemudian provinsi dan nasional, kita tidak bisa berhenti sampai di situ, tapi harus berkelanjutan. Program ini harus dilaksanakan sampai seterusnya. Baik, itu prinsip yang terdapat dalam program Adiwiyata. Nah, kemudian ini ada komponen. Nah, komponen ini adalah merupakan hal yang paling penting dalam program Adiwiyata di sekolah sendiri. Nah, yang pertama, komponen yang harus ada adalah kebijakan berwawasan lingkungan, ya. Nah, kebijakan berwawasan lingkungan di sini maksudnya sekolah memiliki kebijakan tersendiri untuk upaya pelestarian lingkungan. Contohnya, dalam dana BOS mengalokasikan 20% dananya untuk upaya-upaya PPLH atau kegiatan lingkungan hidup. Nah, yang kedua, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan. Nah, maksudnya beberapa mata pelajaran atau ekstrakurikuler memiliki integrasi dalam kurikulumnya untuk atau guna mendukung program Adiwiyata itu sendiri. Contohnya, kita ada pembelajaran kerajinan tangan atau daur ulang dalam kegiatan mata pelajaran kerajinan tangan. Kemudian dalam pembelajaran biologi, pembuatan pupuk, pembuatan bibit tanaman, atau misalnya dalam ekstrakurikuler ada sekolah mengadakan ekstrakurikuler Adiwiyata. Nah, kemudian yang ketiga adalah kegiatan lingkungan berbasis partisipasi.
partisipatif. Maksudnya di sini sekolah mengadakan berbagai kegiatan yang mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan. Di SMA 5 sendiri sudah sering sekali mengadakan beberapa hari lingkungan hidup seperti Hari Bumi, Hari Pohon, kemudian Hari Air, Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ya. Nanti bisa kalian saksikan berbagai kegiatan Adiwiyata di link channel SMA 5 Cilegon atau Semanlink. Nah, yang keempat, komponen yang keempat adalah pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Artinya, sarana prasarana yang dimiliki sekolah harus turut mendukung program Adiwiyata itu sendiri. Contohnya, kita memiliki banyak sekali lubang biopori yang fungsinya untuk penyerapan air hujan yang selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk penyimpanan cadangan air. Kemudian ada kantin sehat. Selanjutnya kita memiliki penampungan air limbah wudhu yang dimanfaatkan untuk menanam bibit ikan nila, ikan lele, dan sebagainya. Baik, itu 4 komponen yang ada dalam program Adiwiyata. Baik, selanjutnya kita akan berbicara kira-kira ada tidak tertib yang mengatur dalam program Adiwiyata itu sendiri. Nah, di sekolah kalian yang mungkin sudah menerapkan program Adiwiyata di sekolahnya bukan menjadi hal yang baru lagi untuk mengikuti program ini. Nah, sekarang jika kalian sekarang sudah menjadi siswa SMA Negeri 5 Kota Cilegon, kalian harus turut mendukung serta kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Negeri 5 Kota Cilegon. Salah satunya adalah program Adiwiyata itu sendiri. Yang pertama adalah setiap siswa harus mengikuti berbagai aturan yang ada. Contohnya, untuk sampah, jika tidak membuang sampah pada tempatnya akan dikenai denda. Contohnya seperti itu. Nah, mungkin nanti ketika kalian masuk sekolah, di setiap kelas akan dipasang beberapa tata tertib khusus untuk program Adiwiyata itu sendiri. Nah, yang pertama, tata tertib itu sendiri adalah setiap warga sekolah harus membuang sampah pada tempatnya. Artinya, sampah-sampah yang dibuang harus sesuai dimasukkan ke dalam tempat sampah peruntukannya. Karena di sekolah kita memiliki 3 tempat sampah. Yang pertama ada sampah organik, anorganik, dan plastik. Jadi setiap siswa harus bisa membedakan mana sampah organik, sampah anorganik, dan sampah plastik. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu ya, bisa membedakan apa itu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diurai, artinya perlu beberapa waktu lama untuk dapat mengurainya. Contohnya kaleng, kemudian plastik, kemudian styrofoam. Nah, itu beberapa contoh berupa sampah anorganik. Nah, sampah organik sendiri adalah sampah yang mudah terurai atau mudah membusuk. Contohnya dedaunan, kemudian sisa-sisa makanan, batang kayu, ya. Nah, itu masuk ke dalam contoh sampah organik. Nah, kenapa kita membedakan lagi dengan sampah plastik? Maksud sampah plastik di sini adalah sampah yang terbuat dari plastik tapi masih bisa didaur ulang. Contohnya adalah botol bekas minuman air mineral atau minuman ringan. Nah, ini bisa dimanfaatkan kembali untuk kepentingan hidup manusia.
apabila setiap warga sekolah tidak bisa mematuhi tidak tertib membuang sampah, akan dikenai denda, bukan denda, kita menamakannya adalah infak kebersihan. Jadi setiap sampah harus didenda sebesar Rp2.000. Ini berlaku untuk seluruh warga, artinya guru, siswa, staf TU, dan pegawai kantin harus mengikuti aturan tersebut. Kemudian yang kedua, setiap siswa ya, yang tertangkap tangan tidak membuang sampah pada tempatnya akan dikenai denda sebesar Rp2.000 atau membersihkan toilet. Nah, seperti itu. Jadi ini khusus untuk beberapa warga sekolah yang memang tertangkap tangan tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, setiap warga sekolah harus membawa tempat makan dan minum sendiri, ya, baik itu guru, karyawan TU, ya, kemudian siswa, semuanya harus membawa tempat makan dan minum sendiri. Jadi ketika membeli makanan di kantin pun harus menggunakan peralatan makan sendiri. Jadi tidak boleh menggunakan plastik, styrofoam. Nah, semuanya harus dibungkus ke dalam tempat makan minum sendiri atau menggunakan peralatan makan di kantin atau yang sudah disediakan dalam kantin. Nah, jika ini melanggar, nanti ada tim piket yang akan memeriksa setiap harinya apakah membawa tempat makan atau minum. Jika tidak, akan dikenai denda sebesar Rp2.000 atau pilihan sanksi lainnya itu membersihkan toilet atau musola. Nah, kemudian yang keempat adalah setiap warga kantin harus menyediakan tempat makan dan minum bagi siswa yang membeli makanan di kantin tersebut. Jadi apabila tidak menyediakan atau bahkan menyediakan plastik, kantin pun akan dikenai sanksi. Jadi tidak hanya siswanya saja. Nah, baik. Nah, seluruh hasil pengumpulan infak kebersihan ini akan dicatat, ya. Nanti akan dicatat oleh koordinator Adiwiyata dengan ibu atau dengan siswa yang tergabung dalam sekolah Adiwiyata itu sendiri. Nah, nanti akan digunakan untuk kepentingan kepentingan Adiwiyata itu sendiri, misalnya membeli kompos, membeli tanaman, dan banyak lain halnya yang akan digunakan untuk kegiatan Adiwiyata itu sendiri. Nah, baik, mungkin itu sekilas tentang Adiwiyata ya, Nak. Nah, Adiwiyata itu sendiri sebenarnya adalah sebagai bentuk upaya bagi kita umat manusia supaya bisa menyelamatkan bumi untuk keberlangsungan hidup manusia yang akan datang. Nah, kita sebagai umat manusia, jika keberlangsungan hidup kita akan ingin lebih nyaman, tentunya harus banyak melakukan berbagai upaya. Nah, salah satu upayanya adalah di sekolah, yaitu sekolah Adiwiyata. Nah, sekarang apa saja sih yang bisa dilakukan kalian sebagai bentuk penyelamatan lingkungan hidup di rumah, ya? Mungkin bisa kalian lakukan dengan hal-hal yang kecil. Misalnya dengan membuang sampah pada tempatnya, kemudian rajin membersihkan lingkungan rumah, kemudian menghemat energi, misalnya mematikan lampu jika tidak diperlukan, misalnya waktu sudah siang hari, kemudian ada sinar matahari yang bisa dimanfaatkan dan tidak memerlukan lampu pada siang hari. Atau hal yang kecil bisa kalian lakukan adalah jika ada sumber listrik yang tidak digunakan, bisa kalian lepaskan, ya,
tidak terus menempel pada stop kontak, karena itu ternyata akan menyerap energi dan tentunya akan boros dalam penggunaan listrik. Kemudian hemat dalam penggunaan air, memperbaiki keran yang bocor, itu juga salah satu bentuk penyelamatan lingkungan hidup. Karena jika diteruskan, misalnya berapa tetes yang akan terbuang dengan sia-sia, dan jika itu terjadi sepanjang tahun, berarti berapa liter air yang sudah terbuang karena tetesan keran tadi. Nah, Ibu mengajak, mari di masa pandemi ini tentunya kita harus lebih rajin lagi dari masa-masa biasanya. Jika biasanya kalian tidak rajin cuci tangan, tidak rajin membersihkan diri, nah tentunya di masa pandemi ini salah satu bentuk upaya untuk terhindar dari virus corona yang sekarang sedang mendunia, tentunya kalian harus melakukan berbagai upaya diri untuk mencegah virus corona itu sendiri supaya tidak terjangkit pada diri kalian. Baik, mungkin itu penjelasan dari Ibu ya. Nanti kalian bisa menyaksikan berbagai kegiatan-kegiatan Adiwiyata melalui link yang sekolah kita miliki. Di sana sangat menarik, dimulai dari ada program pembibitan tanaman, pembibitan ikan, kemudian penghijauan, ada pembuatan kompos, dan masih banyak lagi, atau kegiatan-kegiatan peringatan Hari Lingkungan Hidup. Baik, terima kasih sudah menyaksikan sedikit materi tentang Adiwiyata. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.